Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam Bu Nita. Bolehkah meminta waktunya sebentar Ibu? Ini saya ada sedikit permasalahan yang membuat saya menjadi bingung dalam pembelajaran di kelas Ibu. Ya, silakan Bu Nita. Apa yang membuat Bu Nita bingung dalam pembelajaran di kelas? Begini Bu, yang membuat saya bingung itu akhir-akhir ini murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, juga selain itu murid-murid saya jarang yang mengumpulkan tugas Ibu. Oh, begitu ya Bu Nita. Jadi, akhir-akhir ini murid Bu Nita kurang antusias dalam pembelajaran dan sedikit yang mengumpulkan tugas. Kemudian menurut Bu Nita, harapannya dalam obrolan kita hari ini apa ya, Bu? Jadi begini Bu Desi, seperti yang saya jelaskan tadi dari permasalahan yang ada di kelas, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang ada dalam pembelajaran di kelas agar murid saya menjadi lebih antusias dan uh, banyak yang mengumpulkan tugas dalam pembelajaran. Ya, jadi di akhir percakapan begini Bu ya, Bu Nita berharap mendapatkan solusi mengatasi kurang antusiasnya murid Bu Nita. Begitu ya, Bu? Iya Bu Desi. Kalau menurut Bu Nita, hal apa sih yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Kalau menurut saya ingat-ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran yang saya berikan mungkin agak membosankan bagi anak begitu Bu. Nah, selain itu saya juga monoton dengan metode-metode yang itu terus. Ya, berarti tadi yang membuat murid Bu Nita kurang antusias dan jarang mengumpulkan tugas, karena mungkin pembelajaran terlalu monoton, pemberian tugas yang banyak. Iya Bu, Apa yang diinginkan kelas Ibu Nita nanti dari pembelajaran tersebut? menurut saya murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Begitu pula dengan saya Ibu. Jadi yang diinginkan murid Ibu Nita di kelas, kelas yang asik, menyenangkan, tidak monoton. Menurut Ibu, apa saja yang membuat murid Bu Nita biar belajar asik dan tidak bosan terhadap pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran itu ialah pembelajaran yang berpusat pada murid, yang sesuai dengan pemikiran KHD itu, Bu. Dengan adanya pembelajaran yang berpusat pada murid, nanti murid-murid saya bisa lebih aktif, kreatif, inovatif, dan lebih antusias lagi, Ibu. Nah, selain itu juga, saya akan melakukan ice breaking, serta game dalam pembelajaran berikut-berikutnya, Ibu. Dan lebih fokus lagi dalam pembelajaran sehingga murid-murid itu lebih aktif. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi Ibu akan memberikan semacam games, ice breaking, jadi anak itu lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran. Kemudian kalau dilihat dari rentang skalanya Bu, murid Bu Nita kira-kira di rentang berapa? Dari 1 sampai 10? Kalau menurut menurut saya di rentang posisi tengah-tengah Ibu, di posisi 5. Kalau menurut Ibu, apa penyebab siswa kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang diberikan? Saya akan memberikan tugas kepada murid saya agar tidak terlalu banyak Ibu, biar dia fokus pada materi pembelajaran. Nah, selain itu juga saya akan membagi tugas tersebut berdasarkan kebutuhan murid Ibu. Kalau boleh tahu, sumber belajar yang akan Ibu gunakan apa ya? Sumber belajar yang saya gunakan biasanya saya menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan dan sekaligus saya juga mengambil dari media-media sosial lainnya, misalnya seperti YouTube, Instagram, TikTok segala macamnya itu nah Ibu. Saya Eh, yakin sekali sama Ibu Nita bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut. Jadi murid-murid bisa lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Rencana saya ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah merancang rencana pembelajaran yang berpusat pada murid, Ibu. Nah, sekaligus yang mengasihkan dan menyenangkan bagi murid dengan menggunakan berbagai sumber media belajar, Ibu. Bagus itu Bu rencananya. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih banyak lagi, Ibu. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Ibu. Di samping itu juga, saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga murid
saya mampu menguasai materi yang saya berikan dan murid-murid saya juga berkelakuan baik tanpa adanya unsur paksaan, Ibu. Saya sangat setuju sekali, Bu. Jadi nanti setelah melakukan upaya tersebut, ukuran keberhasilannya itu seperti apa ya, Bu? Ukuran keberhasilannya itu Ibu, nanti murid-murid saya bisa antusias dalam pembelajaran dan aktif serta bisa menguasai materi dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, Ibu. Nah, yang tadinya skalanya di rentang 5 di tengah-tengah, saya berharap mungkin berada di rentang 10, Ibu. Baik itu, Bu. Kalau direntang dari 5 naik menjadi 10 begitu ya, Bu? Iya, Ibu. Dari ide yang dilakukan tadi, ada tidak yang terlibat membantu untuk mensukseskan rencana Ibu? Yang terlibat yaitu mungkin rekan sejawat dan pimpinan, Ibu. Rencana tersebut akan Ibu lakukan kapan? Rencana tersebut rencananya saya akan melakukan secepatnya, mungkin dalam pembelajaran minggu minggu depan. Bagus sekali, Bu. Saya juga tertarik dan penasaran. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya setelah Ibu melakukan rencana tersebut. Jadi, saya sangat mendukung rencana yang akan Ibu lakukan dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya dengan baik. Nanti ditunggu waktu bincang-bincang lagi ya, Bu, untuk berbagi hasilnya. Iya, Ibu. Siap, Ibu. Oh iya, Ibu. Sudah dulu ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Nita sudah Bu. mhm. Om. Waalaikumsalam.